السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang baik ini, di pertemuan kita yang ketiga, yang semoga diberkahi oleh Allah ini, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana semata berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, maka di tengah-tengah kesibukan kita, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pewaris daripada peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita menjadi pewaris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut kita jadikan bekal kehidupan kita, niscaya kita akan dapat menggapai dan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam salah satu sabda beliau, "Inni tarikun fikumut thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada." Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua pungkasan yang amat sangat berharga. Thaqalain, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, bahwa arti thaqal itu syai'un nafis, kama'dini adh-dhahabi wal fiddah, sesuatu yang berharga,
seperti tambang emas dan perak. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua pungkasan, dua warisan yang maha berharga. Kalau kalian mewarisi keduanya, aku jamin kalian akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalian tidak akan pernah salah dalam menapaki kehidupan ini untuk selama-lamanya. Kalian tidak akan salah jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kitabullah. Warisan tersebut berupa kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, wasunnati, dan sunnah-sunnahku. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kenapa Al-Quran. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan fihi naba'u ma qablakum. Karena di antara isi Al-Quranul Karim itu ada pemberitaan tentang umat-umat sebelum kalian. Maka Al-Quran kita itu yang terdiri dari 114 surat, terurai dalam 6.616 ayat. Sepertiga dari 6.616 ayat itu, sepertiganya Allah hadirkan dalam bentuk cerita-cerita. Kenapa Allah sajikan kepada pembaca dalam bentuk cerita-cerita? Karena manusia, siapapun ia, apapun strata pendidikannya, dari mulai manusia dengan pendidikan yang paling rendah, kelas yang paling rendah, sampai kelas yang paling tinggi, yang paling atas, yang namanya manusia itu punya kecenderungan, punya kesenangan untuk mendengar cerita-cerita. Maka untuk suksesnya dakwah Al-Quran, Allah sajikan, Allah bagikan informasi itu dalam bentuk cerita-cerita. Lalu yang diangkat, cerita-cerita yang diangkat itu adalah asatirul awwalin, cerita-cerita umat masa lampau. Kenapa mesti yang diambil cerita umat masa lampau? Apakah itu berarti kita yang sudah hidup di dunia modern ini kembali ke zaman prasejarah? Jawabannya bukan untuk itu. Tetapi yang diangkat itu adalah cerita umat masa lampau, agar umat masa kini yang hidup di dunia yang sudah serba modern ini punya kesempatan untuk bercermin melalui cermin sejarah. Agar umat ini punya kesempatan untuk melihat akan sejarah umat masa lampau. Agar umat ini tidak mengulangi kegagalan umat masa lampau. Dan agar umat ini punya kesempatan untuk mengambil tentang cerita-cerita sukses umat masa lampau juga. Maka di antara yang dihadirkan dalam cerita-cerita itu, misalnya Allah bercerita tentang kaum 'Ad dan Tsamud. Kaum 'Ad dan Tsamud ini adalah kelompok masyarakat yang saat diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengisi kehidupan duniawi ini, mereka telah memilih peran, dan peran yang mereka pilih itu salah.
Di sinilah nilai-nilai iktibar yang harus kita ambil. Apa yang mereka pilih? Mereka pilih sebagai orang-orang yang tatkala mengisi kehidupan di dunia ini, mereka hanya fokus untuk kemakmuran dunia saja. Mereka hanya fokus untuk mengumpulkan materi duniawi semata. Maka dalam 24 jam dalam kesehariannya, yang ada di pikiran mereka adalah uang dan uang dan uang, ringgit dan ringgit dan ringgit. Sampai tatkala sholat pun yang ada di benaknya adalah ringgit. Tatkala dia sujud, dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tetapi pikirannya kepada sang ringgit. Begitulah. Apa yang terjadi dengan kaum 'Ad wa Tsamud? Kaum 'Ad wa Tsamud tatkala mereka fokus pikirannya hanya untuk mengumpulkan materi duniawi, mereka menjadi manusia yang sukses. Di dalam membangun pilar-pilar ekonomi, mereka sukses. Bahkan kata Allah, lam yukhlaq mithluha fil bilad. Belum pernah ada manusia, komunitas, bangsa yang sesukses kaum 'Ad wa Tsamud di dalam membangun pilar-pilar ekonomi mereka. Kalau ada manusia ahli ekonomi di abad ini yang bisa menciptakan kesuksesan yang lebih hebat atau kurang dari kehebatan daripada kaum 'Ad wa Tsamud, itu informasi Al-Quran. Maka orang-orang kaum 'Ad wa Tsamud itu, jika ia ingin memamerkan kekayaan mereka, dengan cara apa? Kalau sekarang mungkin dengan pakaian yang mewah, mobil yang mewah, rumah yang mewah. Tapi semewah apapun rumah di zaman ini tetap terbuat dari tanah liat. Betul? Tetap terbuat dari batu. Tetap terbuat dari tanah, semewah, sehebat, sebagus apapun. Kaum 'Ad wa Tsamud, sebagaimana yang diuraikan dalam kitab-kitab tafsir, mereka membangun rumah mereka itu, tembok-tembok mereka terbuat dari lempengan emas untuk menunjukkan kesuksesan mereka. Tetapi kemudian Al-Quran menceritakan apa akhir cerita dari masyarakat yang saat diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mereka hanya fokus kepada masalah-masalah keduniaan semata. Bahagiakah mereka? Apa akhir kesudahan dari kehidupan kaum 'Ad wa Tsamud? Mereka happy ending? Ternyata tidak. Manusia semacam kaum 'Ad wa Tsamud itu, kehidupan mereka berakhir dengan kenistaan dan kehancuran. Akhir kesudahan kehidupan mereka adalah kehancuran. Akhir kesudahan kehidupan mereka adalah kehinaan. Mereka tercampakkan dalam jurang kehinaan. Maka seakan melalui cerita yang diangkat oleh Al-Quran, wahai umat Muhammad, aku berikan kepada kalian kesempatan untuk mengisi kehidupan ini, dan itu hanya sekali saja. Maka janganlah kalian salah dalam memilih peran kehidupan, agar kalian tidak mengulangi kehancuran dan kegagalan kaum 'Ad wa Tsamud. Jadi kalau hari ini kita masih ada yang bahkan tak sempat untuk hadir majelis-majelis semacam ini, karena apa? Oh, I'm very busy, ya kan? Hanya untuk apa itu? Fokus dunia saja. Pagi cari duit, siang hari cari ringgit, malam hari pun begitu, bermimpi pun yang adanya ringgit dan ringgit dan ringgit. Kalau seperti itu,
maka bukan tidak mungkin akhir kesudahannya seperti kaum Ad wa Thamud. Al-Quran juga menceritakan, mengangkat cerita tentang orang-orang yang tatkala diberikan kesempatan hidup di dunia ini, mereka hanya terobsesi untuk mengejar kekuasaan. Yang dicari adalah kekuasaan dan kekuasaan. Kekuasaan adalah segala-galanya. Maka demi kekuasaan mereka menghalalkan segala cara. Dibangun partai, dipengaruhi orang untuk mengejar kekuasaan. Maka Allah angkat kemudian ada sosok manusia yang bernama Fir'aun. Ada sosok manusia yang bernama Namrud. Dan sosok-sosok pemimpin-pemimpin dunia yang Allah berikan kepadanya kekuasaan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Saat manusia-manusia itu ditampuk kekuasaan, maka dengan kekuasaannya mereka itu lalu berbuat semena-mena. Karena kekuasaan identik dengan kesewenangan, dan kesewenangan itu identik dengan kezaliman. Maka Al-Quran berbicara, wahai umat Muhammad, saat aku berikan kesempatan hidup di dunia ini, janganlah kalian bertindak laku seperti Fir'aun, Haman, Qaman, Namrud dan seterusnya. Janganlah kalian menjadi Fir'aun zaman ini. Dan ternyata masih ada Fir'aun di zaman ini yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan, yang menghalalkan segala cara demi tercapainya kekuasaan itu. Maka untuk itu Allah mengatakan kepada kita melalui cerita yang diangkat oleh Al-Quran, janganlah kalian menjadi Fir'aun, janganlah kalian menjadi Namrud, janganlah kalian menjadi Qaman, Haman, kaum penjilat yang dekat dengan para penguasa, karena akhir kesudahannya kalian juga akan menjadi nista, dan kehancuranlah yang akan kalian alami. Al-Quran juga mengangkat cerita-cerita orang sukses agar kita umat Muhammad punya kesempatan untuk mengambil dan mencontoh cerita-cerita orang sukses itu. Al-Quran mencerita tentang al-anbiya wal mursalin wa ibadillah salihin, manusia-manusia yang punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semua diceritakan agar kita pembaca Al-Quran, penyimak Al-Quran, pemerhati Al-Quran punya kesempatan untuk mengambil iktibar, mengambil ibrah, mengambil contoh yang baik dari apa yang disajikan oleh Al-Quran. Itu yang pertama. Fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Juga Al-Quran di antara informasinya menginformasikan kepada kita apa yang akan terjadi kelak. Bukan cerita tentang masa lampau saja, tapi apa yang akan terjadi kelak. Jadi kehidupan ini akan berlanjut, bukan hari ini saja, tapi setelah kehidupan ini berakhir, kehidupan di permukaan bumi ini berakhir, bukan berarti berakhir segala sesuatunya. Karena akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Mengapa? Sebab manusia secara umum, siapapun kita, itu minimal ia akan mengalami 5 tahapan kehidupan. Setiap manusia, setiap kita ini, itu akan mengalami 5 kehidupan. Jadi setelah kehidupan kita ini, kehidupan kita yang sekarang ini bukan babak yang pertama, bahkan adalah babak yang kedua. Babak yang pertama yang di mana? Di alam arwah. Saat kita di alam arwah. Saat kita di alam arwah itu justru Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan arwah itu sekaligus. Ruh kita, ruh bapak kita, ruh kakek kita, kakek buyut kita, sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu Allah ciptakan sekaligus. Jadi hakikatnya manusia itu kita sama tuanya dengan orang tua kita. Kapan? Saat kita di alam arwah. Saat di alam arwah itu pun Allah telah mengambil satu ikrar dari sang manusia
Dan manusia saat itu masih dalam bentuk ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum? Qalu bala. Maka segenap ruh itu menyatakan, kami bersaksi bahwa engkau Allah adalah Tuhan kami. Bahkan ruh Fir'aun sekalipun menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Yang lebih menarik lagi, saat kita di alam arwah itu, Rasul mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wama tanakara minha ikhtalaf. Saat Allah ciptakan ruh-ruh itu, Allah ciptakan dalam keadaan berkoloni, berkelompok-kelompok. Jadi jika saat itu kita dalam kelompoknya orang-orang soleh, fama ta'arafa, kalau ruh kita itu berhadapan-hadapan dengan ruh-ruhnya orang soleh, maka saat kita diturunkan di alam jasmani ini, kita minimal akan menjadi pengagum orang soleh itu. Walaupun kita beda waktu, beda zaman, beda masa, beda tempat, minimal kita menjadi pengagumnya. Maka dalam realita, dalam kehidupan masa kini, kita menjadi pengagum. Misalnya Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani, kita belum pernah melihat, belum pernah mengenalnya. Beliau dari etnik yang berbeda dengan kita, dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan kefamilian, tetapi ada ketertarikan kita, ada kesenangan kita, ada cinta kita untuk beliau. Padahal kita belum pernah melihat beliau, mengimpikan beliau pun belum pernah. Itu menunjukkan bahwa saat kita di alam arwah, kita itu adalah ruh dalam koloni, dalam kelompoknya Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani dan orang-orang yang lain dari orang-orang yang saleh itu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan manakala di dalam alam arwah itu kita bertolak belakang, maka di dalam alam jasmani ini kita akan menjadi musuh, tidak akan pernah bertemu, menjadi pembenci, bahkan mendengar namanya saja kita benci. Jadi kalau kita di alam jasmani itu menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi orang-orang yang saling menyayangi, saling menyintai, itu karena memang di alam arwah kita dalam satu koloni. Dan seperti itulah misalnya kalau dalam dunia nyata ini kemudian kita menjadi pengagum seorang alim semacam Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, menyukai misalnya karangan-karangan beliau, kagum terhadap beliau, karena itu memang menunjukkan saat kita di alam arwah, kita masuk dalam koloninya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan itu satu keberuntungan untuk kita. Apalagi kalau kita kemudian menjadi pengagum orang-orang soleh. Ini yang perlu dicatat. Sebab dalam konsep Islam, cinta itu amat sangat besar perannya. Rasul Muhammad SAW bersabda, yuhsyarul mar'u yawmal qiyamati ma'aman ahabbah. Kelak manusia itu akan dihimpun bersama orang-orang yang ia cintai. Kalau kita kembali kepada sejarah sampai terucapnya hadis ini, kita lebih dibuat tercengang. Sebab ternyata sababu wurudi hadal hadis, sebab sampai diucapkannya hadis ini oleh Rasulullah SAW, saat itu Nabi sedang berkhutbah, menyampaikan khutbahnya. Tiba-tiba saja khutbah Nabi itu dipotong, dihentikan oleh seorang Badawi. Orang Badawi itu orang desa, orang gunung, orang yang tidak berpendidikan. Orang Badawi itu lalu mengatakan, ya Rasulullah, stop, tolong hentikan khutbahmu.
itu kalau bukan Badui, bukan A'rabi, maka para sahabat tidak akan pernah punya keberanian untuk menyetop khutbah Rasul SAW. Karena sahabat itu duduk pun di hadapan Rasul, ia akan menundukkan kepalanya. Ka'anna ala ru'usihimut tayr, seakan-akan hinggap burung di atas kepala mereka itu. Mereka begitu ta'zim terhadap Rasul SAW. Maka yang bisa melakukan hal itu adalah kaum Arabi, dan untuk itu ada hikmahnya. Maka Rasul pun sebagai pemimpin adalah pemimpin yang mampu menampung aspirasi masyarakat yang dipimpinnya, walaupun itu ia hanya seorang Arabi. Maka Rasul menghentikan khutbahnya. Lalu Rasul bertanya kepada Arabi itu, wahai Arabi, begitu pentingkah pertanyaan yang akan engkau ajukan itu? Dan begitu mendesakkah ia hingga engkau tidak sabaran untuk menunggu aku barang sejenak sampai aku menyelesaikan khutbahku ini? Kata Arabi, benar wahai Rasul, pertanyaan itu begitu mendesak dan begitu penting bagiku, dan aku tidak sabaran untuk mendapatkan jawabannya. Maka Rasul sekali lagi memberikan kesempatan kepada Arabi dengan perkataan beliau, jika demikian silakan engkau bertanya, apa pertanyaanmu itu? Maka diberikan kesempatan untuk bertanya. Arabi pun tidak menyia-nyiakannya. Maka Arabi itu pun kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai baginda Rasul, yang ingin aku tanyakan, kapan kiamat itu akan Allah bangkitkan? Begitu mendengar pertanyaan Arabi itu, seakan-akan guntur petir di siang hari. Rasul pun kemudian menundukkan kepala. Sesaat Rasul menundukkan kepala. Lalu kemudian Rasul SAW mengangkat kepalanya kembali dan kembali bertanya kepada Arabi, wahai Arabi, baru hari ini ada orang yang menanyakan kepadaku dengan pertanyaan seperti yang engkau tanyakan tadi itu. Selama ini manusia punya kecenderungan takut akan jumpa dengan kiamat. Kenapa? Karena kiamat dilukiskan oleh Allah di banyak ayat adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Kiamat itu dilukiskan oleh Allah tatkala ia dibangkitkan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di hari itu tatkala Allah bangkitkan kiamat, seseorang akan meninggalkan saudaranya, saudara kandungnya yang selama ini dikasihinya, yang disayanginya, akan ditinggalkannya. Wa ummihi wa abihi, bahkan seorang anak tega meninggalkan ibu kandungnya yang pernah mengandung, melahirkan dan menyusuinya. Demikian seorang anak rela meninggalkan ayahnya yang telah memelihara dan membesarkannya. Wa sahibatihi wa banihi, seorang suami rela meninggalkan istrinya walau sang suami pernah berjanji untuk sehidup semati. Jadi cerita sehidup semati itu hanya janji bohong belaka. Itu yang mengungkapkan Al-Quran, bukan saya. Bahkan seorang ayah, seorang ibu rela, tega meninggalkan anaknya. Kenapa itu semua terjadi? Allah informasikan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena masing-masing manusia disibukkan oleh urusan pribadinya sendiri-sendiri. Masing-masing manusia tidak menyelamatkan dirinya karena ancaman Allah yang sangat luar biasa. Itu diperjelas lagi oleh Allah dalam ayat yang lain.
Allah katakan, wa taran nasa sukara. Kelak tatkala Allah bangkitkan kiamat itu, engkau akan saksikan manusia-manusia bagaikan sedang mabuk, minum arak, hilang akal sehat mereka. Seperti itu, bertindak laku seperti orang yang kehilangan akan akal sehatnya. Kata Allah, wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak sedang minum arak, tidak sedang mabuk. Kenapa manusia kehilangan akal sehatnya hingga bertindak laku seperti orang yang sedang mabuk? Walakinna adzaballahi syadid. Jawabannya, walakinna adzaballahi syadid. Yang demikian itu karena masing-masing jiwa manusia dicekam, diancam oleh azab Allah yang maha pedih, sehingga manusia saking takutnya kehilangan akal sehatnya. Itulah sekedar ilustrasi gambaran tentang kiamat yang terjadi. Maka manusia punya kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perjumpaannya dengan kiamat. Allah ilustrasikan dalam ayat yang lain, akan terdengar suara dentuman ledakan yang maha dahsyat, yang memekakkan telinga, yang akan membuat anak kecil langsung akan tumbuh ubannya. Anak kecil yang baru lahir itu akan keriput, mukanya akan menjadi tua karena dahsyatnya kiamat. Tetapi hari itu ada orang yang menanyakan kepada Rasul, kapan kiamat itu akan Allah bangkitkan? Seakan-akan yang bertanya itu sudah tidak sabaran, ingin segera Allah bangkitkan kiamat dan selesai kehidupan ini. Maka Rasul pun menanyakan, wahai A'rabi, besar benar nyalimu, besar benar keberanianmu, engkau tanyakan kapan Allah akan bangkitkan kiamat itu. Terkesan engkau sudah tidak sabaran. Maka aku ingin bertanya kepadamu, sudah banyakkah salatmu? Sudah banyakkah puasamu? Sudah banyakkah ibadahmu hingga engkau tanyakan akan hal itu? Dicecar dengan pertanyaan yang seperti itu, A'rabi pun sadar, hingga A'rabi kemudian menundukkan kepalanya, malu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu sesaat kemudian A'rabi kembali mengangkat kepalanya dan menjawab pertanyaan Rasul. Wahai Rasul, aku adalah seorang A'rabi, ibadahku penuh keterbatasan, salatku penuh dengan keterbatasan, puasaku penuh dengan keterbatasan. Karena aku hanyalah seorang A'rabi, tapi ketahuilah wahai Rasul, akan aku hadapi kiamat itu, akan aku songsong kiamat itu dengan dada yang membusung, dengan satu modal, yaitu akan aku hadapi kiamat itu dengan cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Reaksi Rasul seperti apa tatkala di hari itu ada seorang warga daripada umat ini menyatakan akan menyongsong menghadapi datangnya kiamat itu hanya dengan bermodalkan cinta Allah dan cinta Rasulnya Muhammad. Berangkah Rasul, marahkah Rasul. Lalu orang itu dihardik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak marah, tidak berang. Bahkan Rasul meresponnya dengan tersenyum. Setelah Rasul tersenyum, kemudian Rasul berkata kepada A'rabi itu. A'rabi itu hanya wakil daripada kita saja. Wahai A'rabi, wahai orang Badui, wahai orang gunung, wahai orang yang tidak terpelajar, ketahuilah bahwa kelak di hari kiamat itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang ia cintai.
dan engkau wahai A'rabi akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Saat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini beliau sampaikan, di sana, di majelis itu, di majelis Rasul itu, ada seorang sahabat yang bernama Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik itu sejak beliau berusia kanak-kanak 7 tahun atau 9 tahun dibawa oleh sang ibu. Tatkala Rasulullah SAW di awal hijrahnya ke Madinah itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ini anakku Anas. Hari ini aku serahkan kepada engkau untuk berkhidmah kepadamu. Rasul pun menerima dengan senang hati. Maka sejak saat itu Anas kecil itu tinggal bersama Rasul dalam satu rumah, seatap, serumah dengan Rasul SAW. Maka mulai hari itu, jika Rasul SAW bangun di malam hari untuk bertahajud, maka Anas pun akan bangun untuk menemani tahajudnya Rasulullah SAW. Kalau Rasul SAW hari itu berpuasa sunnah, semacam puasa hari Senin dan hari Kamis, maka dapat dipastikan di hari yang sama Anas akan berpuasa sekedar membarengi puasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul berada, dapat dipastikan Anas berada di tempat yang sama untuk berkhidmah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak berwudu, Anaslah yang menuangkan air untuk wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul masuk ke masjid, Anaslah yang memegang sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditaruh di dada beliau. Seperti itulah. Maka dapat kita bayangkan sosok remaja yang tumbuh dan berkembang langsung di bawah pantauan baginda Rasulullah SAW. Lalu siapakah yang meragukan kualitas ketakwaan dan keimanan seorang manusia yang dididik, diarahkan langsung oleh baginda Rasul karena ia hidup seatap serumah dengan Rasul SAW. Pastinya tidak ada yang meragukan kualitas keimanan dan ketakwaan pemuda yang bernama Anas ibnu Malik, karena ia langsung dibawa kontrol baginda Rasul SAW. Tapi apa yang terjadi? Kata Anas, demi Allah, aku tidak pernah bahagia sebahagia hari ini di saat junjunganku dan kekasihku Rasul Muhammad mengatakan bahwa manusia itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Anas pun lalu berkata, ya Allah, maka saksikanlah di mana saat ini aku berada. Demikian kata Anas. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku cinta Rasulmu Muhammad, bahwa aku cinta Abu Bakar, bahwa aku cinta Umar, dan ya Allah, kumpulkanlah kelak di hari kiamat aku dalam perkumpulan mereka. Meskipun aku sadar salatku tidak seperti salat mereka, puasaku tidak seperti puasa mereka, ibadahku tidak seperti ibadah mereka, tapi berangkat dari cintaku kepada mereka, kumpulkanlah kelak aku dalam perkumpulan mereka. Pertanyaannya, kalau Anas, sosok manusia yang sudah kita akui tadi tentang kualitas keimanan dan keislamannya, karena ia tumbuh dan berkembang langsung di bawah pantauan dan arahan Rasul SAW saja, lebih mengandalkan cintanya ketimbang ibadahnya, lebih mengandalkan cintanya ketimbang sholatnya,
lebih mengandalkan cintanya ketimbang puasanya, apalagi kita. Jadi kalau hari ini ada kelompok-kelompok orang yang menganggap sholatnya sudah cukup, yang menganggap ibadahnya sudah cukup, tandanya ini dahi saya sudah berwarna hitam seperti aspal jalanan. Lalu dia mengkritik habis orang-orang yang cinta Nabi, kelompok orang-orang yang ekspresi cintanya itu diwujudkan dalam bentuk pembacaan maulid, pembacaan burdah, ya, pembacaan qasidah-qasidah yang isinya adalah madah-madah yang dialamatkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu menganggap itu semua adalah kesesatan dan kesia-siaan. Kalau mau cinta Rasul, ya wujudkan dalam bentuk sholat. Seperti kami-kami ini loh. Maka orang-orang yang seperti ini, entah karena ia kelewatan informasi-informasi yang semacam ini, atau karena mereka memang orang-orang yang buta dan tuli akan informasi yang sebenarnya, maka secara umum orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang atau manusia-manusia yang sedang pamer kebodohan. Orang-orang yang sedang memamerkan kebodohannya. Sebab kenyataannya, jika seorang Anas ibnu Malik, seorang sahabat Rasulullah yang tumbuh berkembang menjadi manusia dewasa di bawah kontrol Rasul sallallahu alaihi wasallam, dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diarahkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih mengandalkan cintanya ketimbang ibadahnya. Beliau lebih mengandalkan, lebih mengedepankan cintanya ketimbang puasa dan sholatnya. Padahal siapa yang meragukan sholat, kualitas sholat Anas? Ini menunjukkan bahwa konsep cinta dalam Islam itu amat sangat berperan, dan perannya amat sangat besar. Jadi alhamdulillah kalau Allah pilih kita sebagai orang-orang yang diwariskan kepada jiwa kita cinta Rasulullah SAW, yang insya Allah dengan cinta ini lambat laun kita akan menjadi umat yang akan mengikuti jejak beliau dan akan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, akan mempraktekkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Maka kehidupan manusia itu kembali lagi ada 5 tahapan kehidupan. Setelah di alam arwah, maka kemudian sesuai dengan program Allah Subhanahu wa taala, kita dimunculkan di alam jasmani ini, dalam alam dunia ini. Lalu dipilihlah si bapak kita itu untuk memfasilitasi kemunculan kita, hanya sebagai penyebab saja, asbab saja. Hakikatnya kita sama tuanya dengan orang tua kita. Setelah tahapan yang kedua ini berakhir, apakah kemudian kehidupan ini berakhir? Jawabannya sama sekali tidak. Tahapan yang kedua itu tatkala Allah pindahkan kita dari alam arwah ke alam ajinnah, ke alam janin, alam rahim bunda kita, sampai saatnya kita dilahirkan. Dan kemudian kita tumbuh besar menjadi manusia dewasa. Sampai berakhir kapan? Sampai berakhir tatkala tamu yang tidak pernah kita undang hadir menemui kita untuk mencabut nyawa kita. Siapa ia? Israel, malakul maut, malaikat pencabut nyawa, adalah tamu yang tidak pernah kita undang dan tidak pernah kita harapkan datang dalam kehidupan kita. Tapi tamu itu walaupun tidak pernah diundang, ia pasti akan datang juga.
Maka tugas dan kehidupan kita di dunia ini adalah untuk merancang dan membangun masa depan yang sebenarnya. Jadi masa depan yang sebenarnya bagi seorang manusia itu apa? Masa depan yang sebenarnya itu bukan yang 50 tahun ke depan. Setelah kita berusia 40 tahun atau 50 tahun kemudian kita ambil rest, menikmati masa tua. Bukan itu masa depan yang sebenarnya itu. Kalau itu masa depan yang sebenarnya, naiflah kita sebagai manusia. Karena di usia itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelemahan. Yang terjadi adalah penyakit yang mulai berdatangan. Sementara kita hendak menikmati hasil jerih payah kita kumpulkan tadi itu. Ternyata kemudian yang menikmati orang lain. Saat kita mau makan yang enak-enak, wah ini high kolesterol, nggak boleh. Kita mau makan sate, wah ini ada hipertensi, bahaya, bisa kena serangan jantung. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi uang yang kita kumpulkan dengan susah payah itu, ya hanya untuk beli obat, rumah sakit dan dokter saja. Hakikatnya kita susah payah kumpulkan duit yang menikmati orang lain. Kalau itu masa depan yang sebenarnya, naiflah kita sebagai manusia, bodohlah kita sebagai manusia. Kalau begitu, apa itu masa depan yang sebenarnya? Masa depan yang sebenarnya merupakan tugas kewajiban kita itu adalah bagaimana mempersiapkan diri agar tamu tadi itu, tamu yang tidak pernah kita undang itu, hadir dengan penuh persahabatan, hadir dengan cinta, hadir dengan lemah lembut, hadir dengan mengucapkan assalamualaikum, hadir dengan seraya berkata ana bikulli mu'min rahim, bukan datang dengan mata yang melotot terbelalak, mulut yang menyeringai, yang menakutkan. Bukan. Kita dalam kehidupan ini ada dua pilihan untuk menjadikan tamu tadi itu adalah sosok yang menakutkan atau sosok yang kita rindukan. Kita saat ini punya kesempatan untuk memilih. Kalau kita, sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Nashaihud Diniyah, kalau kita rancang dan bangun masa depan kita dengan sebaik-baiknya, merencanakan kematian kita dengan sebaik-baiknya, maka kita akan ditemui oleh Israel dengan tampilan yang